kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Rosan. Pak Rosan, tantangan kita selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan lapangan kerja ya. Karena tadi kita bicara bahwa investasi asing yang masuk ke kita lebih banyak ke sektor tersier, bukan ke manufaktur ya, padat modal lebih banyak. Nah ini bagaimana menjelaskan ke para buruh atau yang masih menganggur itu, mereka punya akses untuk mendapat lapangan kerja, Pak? Ya, justru itu. Ini yang perlu kita lakukan adalah memang sosialisasi. Karena kalau kita lihat dari yang tidak bekerja atau pengangguran atau setengah bekerja, nah ini justru yang kita perjuangkan. Apalagi sektor pekerja informal ini kan kurang lebih hampir 70 juta orang atau 54% lebih. Nah, untuk mereka bisa masuk ke pekerjaan formal, ya memang kita tidak bisa melakukan sendiri. Dalam arti kata kita hanya mengandalkan investor dari lokal aja atau nasional. Kita memang masih sangat membutuhkan investasi yang masuk dari luar ini, dari foreign party, dalam rangka kita juga terutama masuk ke bidang manufacturing atau industri, yang dimana kalau kita lihat kontribusi manufacturing terhadap ini pertumbuhan kita juga makin lama kan makin menurun. Sekarang sudah di bawah 20%, 19%. Kenapa Pak kontribusi manufaktur makin menurun Pak? Penyebabnya apa Pak? Ya, kembali lagi salah satunya mereka banyak yang keluar kan investasi di manufacturing ini. Manufacturing mobil misalnya Nissan, mereka ada di Thailand atau Malaysia, Thailand dan Indonesia, akhirnya mereka pilih ke Thailand. Nah, karena ya yang sifatnya padat karya itu salah satunya, saya tidak menyatakan satu, salah satunya adalah mengenai ya undang-undang tenaga kerja yang memang mereka melihat wah ini harus direvisi karena itu kan juga di tahun 2003. Jadi memang itu yang harus direvisi. Nah, kalau sudah direvisi nih Pak ya, sudah direvisi dan mereka puas ya, apakah ini otomatis membuat mereka akan segera balik ke Indonesia lah Pak? Ya saya punya keyakinan apabila ini kita sampaikan, kita sosialisasikan dengan baik dan benar, bahwa ini kita sudah melakukan banyak penyempurnaan, saya meyakini mereka akan masuk ke Indonesia. Karena Indonesia ini kita mempunyai advantages dibandingkan juga negara-negara lain gitu ya. Middle income kita yang sekarang di 45 juta orang akan meningkat sampai 120 juta orang di tahun 2030, ya menjadi purchasing power yang lebih tinggi. Kita negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN by far, ya kan. Kemudian kita juga dari segi tenaga kerja adalah di dalam bonus demografi. Kemudian kita juga melakukan penyempurnaan di segala lini, tidak hanya dari sisi regulasi atau policy, tapi juga dari sisi-sisi lainnya. Jadi hal-hal positif ini plus advantages, keuntungan yang kita ada, kekuatan yang kita ada, kita gabungkan, ini akan menjadi satu hal yang sangat menarik untuk mereka melakukan investasi kembali masuk ke Indonesia. Ya, kita lanjut di segmen berikut. Pemirsa tetaplah di Special Interview.